Manga One Piece chapter 1052 yang berjudul New Morning atau Pagi yang Baru, di mana ditemani dengan suatu cover Germa Double Six yang berjudul Ilmuwan yang Gagal Melarikan Diri. Ya, sepertinya seperti judulnya, kita melihat di balik-balik bangunan para Germa Double Six yang tengah keluar, ada Caesar di sana yang masih stay di Whole Cake Island. Dan ya, kita memasuki isi chapter daripada chapter kali ini, di mana chapter 1052 di panel pertama kita langsung berada di Tanah Suci Marijoa. Terlihat para kakek-kakek Gorosei di sana membahas kejadian yang terjadi di Wano Kuni. Jadi Nika akhirnya muncul lagi di dunia ini, kemudian memikirkan dua Yonko yang jatuh di saat yang sama. Ini bukanlah sesuatu yang bisa kita tutup-tutupi. Berita tentang kejadian yang ada di Wano ini akan mengelilingi dunia, dan dalam waktu singkat ini akan menjadi hal yang sangat heboh. Dan di saat-saat buruk itu, apa yang harus kita lakukan di sini? Ya, para tetua Gorosei di sini mulai kepanikan. Sementara itu, di kasus lainnya, para Gorosei mendapatkan laporan bahwasannya Zunisa telah pergi daripada Wano, dan agen CP0 di sini menjelaskan situasi tersebut, bahwasannya Zunisa memudar menjadi kabut lalu pergi entah kemana dan hilang daripada area itu begitu saja. Dan Gorosei langsung menyimpulkan keadaan bahwasannya perbatasan tetap ditutup. Wano Kuni masih benteng besi. Kemudian di halaman berikutnya masih berfokus ke para kakek-kakek ini, di mana mereka membaca situasinya. Gorosei juga menyimpulkan dengan masih tertutupnya Wano Kuni, pasti mereka telah mengubah rencana mereka, dan sepertinya ada yang tajam di antara mereka. Dan ya, realistis aja kita bung, upaya untuk mengambil Wano Kuni pada saat ini dengan tentara seiprit yang ada di pinggiran Wano saat ini itu tidaklah mungkin. Tapi tentu saja apapun yang terjadi, setidaknya opsi menangkap Robin adalah tetap prioritasnya. Dan agen CP0 yang mendengar perkataan Gorosei itu ya langsung memahami dan berkata, siap. Namun tiba-tiba saluran Dendenmushi yang terhubung antara Gorosei dan juga CP0 terganggu, dan diketahui sambungan itu telah dibajak seseorang yang berkata, "Oi, Omeira, tetap di tempatmu, aku akan dalam perjalanan." Ya, siapakah dia? Ya, tidak tahu, dan scene pun langsung dipotong ke daratan Wano Kuni. Dan kita bisa melihat terutama di tanah ibu kota terjadi kegembiraan yang sangat luar biasa. Sementara itu di sisi lainnya, yaitu di Onigashima, di dalam sana kita diperlihatkan scene Hawkins yang menghampiri Drake dengan penuh luka di antaranya. Di mana di sini Hawkins bertanya kepada Drake, "Oi Drake, apakah kau dari angkatan laut?" Dan di sini Drake menjawab, "Lu pikir aku akan menjawab pertanyaanmu? Dan sebegitu yakinkah dirimu sampai kau repot-repot datang ke sini? Lagian tubuhmu itu begitu sangat parah. Apa yang terjadi kepadamu? Bukannya seharusnya kartumu akan selalu menunjukkan jalan terbaik padamu selain berkhianat kepada Kaido?" Dan Hawkins menjawab, "Ketika aku menghadapi monster itu, aku melihat kematian dan juga menyerah, dan akhirnya aku menjadi bawahannya. Tapi kau juga punya Kid dan juga krunya. Mereka tahu mereka bisa mati selama proses itu. Namun mereka terus berjuang, bahkan jika kalian ingin melihat bahwa kemenangan ada di pihak mereka. Kau pikir apa kesempatan bagiku untuk mengibas ekorku pada Kid setelah semua itu?" Lalu Drake mengingat soal ramalan 1% dan Drake bertanya, "Siapa pria itu?" Dan Hawkins menjawab, "Itu adalah aku." Dan setelah semua perkataan itu, Hawkins terjatuh dalam kondisinya tak sadarkan diri. Dan apakah Hawkins mati di sini? Entahlah, soalnya scene pun berpindah langsung ke ibu kota dan telah terjadi time skip selama 7 hari. Dan
tiba ke hari ketujuh, semua hidup dengan tentram. Ada rakyat membicarakan festival yang akan diadakan oleh Momonosuke dengan gembira. Anak-anak di negeri Wano mulai belajar sejarah yang benar, di mana mereka mulai mengenal Shiko, Shiko, siapa itu Kozuki Oden. Selain itu, ada banyak yang menggosipkan Lady Komurasaki yang ternyata putri daripada Kozuki Oden yang diselamati oleh Kawamatsu. Ada juga yang membicarakan Kyoshiro ternyata adalah Denjuro, di mana sesuatu kesetiaan para samurai pengikut Kozuki Oden. Dan tentu ada pula yang membicarakan Joy Boy yang mengalahkan Kaido, tapi rakyat Wano tak tahu sosok itu dan mereka merasa bahwasannya sosok itu telah pergi daripada Wano. Sementara di scene lainnya kita pindah ke Ringo, makam abadi, di mana di sana ada Kawamatsu dan juga Kinemon. Terlihat mereka tengah membicarakan tempat itu yang mau dibawa kemana. Kinemon ingin membangun ulang tempat itu atau kuil itu. Selain itu, Kinemon berencana mengabadikan Tuan Oden, kemudian Tuan Yasui, dan juga menghormati Asura Doji dan juga Izo beserta senjata mereka pula. Namun di sini ya Kawamatsu dan juga Onimaru tertawa bersama karena pastinya mereka yakin mereka juga akan berakhir di sini. Dan di saat yang sama Marco datang dan singkat cerita baik Marco, Kawamatsu dan juga Kinemon merasa berhasil bertahan dan selamat atas kejadian ini dan berharap akan kejadian di kemudian hari. Dan scene pun berpindah ke kastil Wano Kuni di ibu kota bunga. Terlihat Yamato tengah duduk di atas genteng entah ngapai dan berkata, "Lapar, aku tidak lapar, aku tidak lapar." Iya, Yamato sedang menahan laparnya di sini. Lalu di panel berikutnya datang Hiyori dan di sini Hiyori melaporkan situasi terkini. Yang di sana juga ada Momonosuke di dalam ruangan. Kakak, dengarkan ini, dan juga Yamato yang di luar sana dengarkan ini. Luffy Taro-san dan Zoro Zuru-san sudah bangun. Dan Hiyori melaporkan situasi ini sambil menerjang wajah Momonosuke. Dan di sini Momo langsung menaruh responnya dan mengatakan, kau masih tombol saja Hiyori. Kemudian di halaman berikutnya, Neku Sake. Ya, Zoro dan Luffy telah sadar secara bersamaan dan semua orang di sana langsung merespon hal itu untuk mengambilkan makanan dan juga sake untuk mereka berdua itu. Tetapi di sini dari semua orang yang ada di sana, Momonosuke merasa dikacangi oleh Luffy dan Zoro. Ini aku Momonosuke. Begitulah teriak Momonosuke di sini. Apa? Oh iya, aku baru ingat kau dewasa sekarang ya, dengan tubuh yang terlihat tangguh juga. Jawab Luffy. Oh, apakah itu diwarisi dari Oden? Biarkan aku mencoba mengalahkannya. Dan di halaman berikutnya, Momo merasa terbuli dan langsung menghampiri Nami yang ada di sana yang sedang berbaring bersama Toko. Dan Momo di sini langsung menyegrap Nami dan menyentuh pegunungan di sana. Oh Nami, tolong bantu aku. Dan Nami kaget dan sontak Nami langsung menerjang Momonosuke dan berteriak, "Menjauh dariku!" Begitulah kata Nami. Dan di sini Momo mengatakan, aku masih 8 tahun, tapi tidak sakit, tapi tetap saja. Melihat ini ya, Luffy dan Zoro langsung merespon, "Seperti yang kuduga, dia tangguh." Sementara itu ya, respon Sanji dan juga Brook. "Selamat datang di dunia Momo dewasa. Yohoho, hak istimewa Anda telah hilang sekarang." Kemudian di panel berikutnya kita melihat Yamato yang menaruh piring di atas kepala Momonosuke dan berkata, "Pikiran anak kecil, tetapi tubuh Oden." Dimana pada saat itu ya, pada saat Yamato meletakkan piring kepala Momonosuke, itu benar-benar mirip dengan Oden. Akan tetapi Momo merasa risih akan hal itu dan mengatakan kepada Yamao untuk tidak melakukannya setiap saat bertemu. Dan kemudian di halaman berikutnya,
Nami mengajak Yamato mandi bersama untuk persiapan festival doa. Dan Luffy bertanya-tanya akan hal itu. Namun Jinbe menjelaskannya dengan rinci tentang festival yang akan diadakan oleh Momonosuke. Dan Yamato sibuk makan onigiri di sini karena dia mengaku belum makan berhari-hari dan juga belum mandi berhari-hari. Tapi entah apa maksudnya. Di sini ya, Luffy berterima kasih atas usaha Yamato. Ya, pertanyaannya, usaha apa yang telah dilakukan oleh Yamato? Apakah usaha yang dilakukan Yamato selama sepekan ini terlihat bajunya yang begitu kotor? Ya, entahlah, Mimin kurang masuk di scene kali ini. Namun di sisi Zoro bertanya-tanya kenapa tubuhnya tak sekotor Yamato. Dan dengan semangat Hiyori mengacungkan tangannya dan mengatakan, "Ya, itu karena aku yang membersihkanmu. Apakah kau senang dengan itu?" Hehehe. Dan melihat ini ya, Sanji naik hitam dan berdumel kepada Zoro. Sementara untuk Zoro melihat Sanji, Zoro mengingat permintaan Sanji sebelumnya. Dan di sini Zoro berkata, "Oi, Omae, aku ingat sekarang." Dan Sanji langsung teriak, "Jangan itu, aku sudah menyelesaikannya sendiri." Dan Shin pun berpindah ke kolam renang pemandian panas. Dan ya, terlihat Yamao ikut ke rombongan para laki-laki di pemandian laki-laki. Dan trio mesum yang ada di sana tak percaya melihat Yamato begitu. Apakah ini mimpi? Yamato, bagaimana bisa seperti ini? Sementara di pemandian wanita diisi para ciwi-ciwi dan juga fan service daripada Oda Sensei. Dan Shin pun kembali berpindah ke ibu kota bunga, di mana pada warga tak sabar untuk melihat festival. Namun Shin kembali dipindahkan ke Udon ke pelabuhan Tokage. Di sana ada Franky, Usopp dan Minamoto yang tengah memperbaiki kapal dan terlihat prospek kerja mereka cukup lancar dan cukup baik. Dan di sana kita juga melihat bajak laut Kid serta bajak laut Torao. Oi, Aniki, Sugedaro, robot Franky Shogun itu keren banget. Ya, Beppo, Killer, dan beberapa anggota lainnya cukup kagum dengan robot Franky. Namun, kekaguman mereka itu ya dihalau oleh Kid yang mengatakan, "Jangan bergaul terlalu baik kalian. Jangan biarkan penjagaanmu turun sebelum kita berlayar. Tidak peduli dari mana intel akan datang, penulis berita pasti akan mendapatkannya di tangan mereka. Kami sekarang menggantikan Kaisar sebagai target besar kami." Dan di sini Lau mengatakan kepada semua orang yang ada di sana, perbatasan yang benar-benar tertutup mungkin menghalangi mereka untuk mendapatkan informasi, tapi juga tidak ada cara lain bagi kita untuk mengetahui apa yang terjadi di luar sana. Mungkin Bounty Captain dan yang lainnya telah meningkat menjadi jumlah yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Ya, Beppo di sini merayu Torao. Dan di panel berikutnya kita melihat apa si tukang penjual berita datang guys, di mana kehadiran Apo ini ya mengejutkan semua orang di sana. Tapi di sisi lainnya Apo mengatakan sesuatu. Semuanya tertulis di sini. Karunia kalian dan orang-orang yang akan disebut sebagai Yonko yang baru. Apo memberikan surat kabar kepada Kid dan Shin pun langsung dipotong ke seseorang bernama Green Bull. Ya, di sini terlihat Green Bull yang dalam wujud siluet tengah terbang dengan bunga yang ada di belakangnya. Dan di saat ini atau di panel ini kita mendengar suara dari Dedenmus yang ternyata itu adalah Akainu. "Oi, aku bertanya, di mana kau sekarang?" Seperti yang saya katakan tadi, Sakazuki-san, aku ada di langit. Iya, tapi aku bertanya, kau di mana? Aku bisa melihatnya sekarang. Negeri Wano, aku tepat berada di depan itu. Jangan lakukan yang tidak perlu. Anda mendengar aku bukan? Green Bull. Iya, aku tahu, percayalah kepada aku, Sakazuki-san. Dan ya, scene pun berakhir di sini dan One Piece chapter 1052 resmi berhenti di sini. Namun yang jadi pertanyaannya di sini adalah di mana Robin Chan? Di mana dia sekarang?